Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elma Koo, mahasiswa jurusan Tadris Fisika UIN Mataram. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi fisika, yaitu pesawat sederhana. Untuk lebih jelasnya, silakan disimak materinya. Apa sih yang dimaksud dengan pesawat sederhana? Pesawat sederhana adalah alat sederhana yang dapat memudahkan pekerjaan manusia. Alat-alat yang termasuk pesawat sederhana adalah yang pertama, tuas atau pengungkit. Yang kedua, bidang miring. Yang ketiga, roda dan poros. Yang keempat, katrol. Yang kelima, baji atau kampak. Yang keenam, sekrup. Lalu yang kedua adalah macam-macam pesawat sederhana. Yang pertama adalah tuas atau pengungkit. Di sini ada gambarnya, bisa teman-teman lihat atau adik-adik lihat. Di sini ada beban, terus ada gaya, dan juga ada titik tumpunya. Bagian-bagian daripada pengungkit itu ada gaya, ada beban, ada lengan beban, ada lengan gaya atau kuasa, dan juga ada titik tumpu. Apa sih yang dimaksud dengan lengan beban itu? Adalah jarak titik tumpu dengan beban. Lalu beban itu adalah benda yang akan diangkat. Lalu gaya itu adalah gaya yang hendak mengangkat benda. Lalu titik tumpu itu adalah titik di mana pengungkit berputar atau bertumpu. Lalu lengan gaya adalah jarak titik tumpu dengan gaya. Lalu jenis-jenis pengungkit itu, yang pertama adalah jenis pengungkit yang titik tumpunya terletak di antara beban dengan gaya atau dengan kuasa. Bisa dilihat, ini ada dua gambar. Yang pertama gambar jungkat-jungkit, yang kedua gambar gunting. Untuk jenis yang kedua adalah pengungkit yang bebannya terletak di antara titik tumpu dengan gaya. Ada dua gambar juga yang saya tampilkan di sini. Ada gambar gerobak roda 1 dan juga ada gambar pemotong kertas. Untuk jenis pengungkit yang ketiga adalah jenis pengungkit yang kuasanya atau gayanya di antara titik tumpu dan beban. Bisa dilihat ya pada gambar ini, di sini sudah diperlihatkan dengan jelas ada titik tumpunya, ada gaya atau kuasa, dan juga ada beban. Yang kedua adalah katrol. Katrol adalah suatu roda dengan bagian berongga di sepanjang sisinya untuk meletakkan tali atau kabel. Katrol berputar pada porosnya. Contoh katrol adalah katrol untuk meminta air di sumur. Kan biasa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari kan, untuk mengangkat air dari sumur itu biasa kita menggunakan katrol gitu. Ada 3 jenis katrol, yaitu yang pertama katrol tetap, yaitu katrol yang posisinya tidak dapat berubah. Yang kedua katrol bebas, yaitu katrol yang dipasang pada tempat tertentu sehingga dapat bergerak bebas. Ini ya, bisa dilihat gambarnya. Yang ketiga adalah katrol majemuk, yaitu gabungan antara katrol tetap dan katrol bebas yang dihubungkan dengan tali. Yang ketiga, bidang miring. Bidang miring adalah permukaan datar di mana salah satu ujungnya lebih rendah dari yang lain.
Keuntungan menggunakan bidang miring yaitu gaya yang diperlukan untuk memindahkan beban menjadi lebih kecil, namun jarak yang ditempuh semakin jauh. Yang keempat adalah roda. Roda merupakan pesawat sederhana yang digunakan manusia untuk memindahkan barang. Contohnya itu seperti gerobak, mobil, dan sebagainya. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon maaf, semoga dapat dipahami dan bermanfaat buat teman-teman dan adik-adik semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.